Sekarang kita di Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang pasti baik-baik saja ya. Kembali lagi di Susilo Prayoga YouTube channel. Kali ini kita jalan-jalan lumayan jauh, yaitu di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan semoga channel ini dapat berkembang terus dan selalu bisa memberikan informasi yang menarik buat teman-teman semuanya, terutama info pariwisata. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke wilayah Candi Borobudur yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, Candi Borobudur ini salah satu candi kebanggaan Indonesia, yang mana Candi Borobudur ini pernah menjadi salah satu keajaiban dunia yang berasal dari Indonesia. Dan UNESCO sendiri pun menetapkan Candi Borobudur ini sebagai warisan dunia yang harus dilindungi. Baik teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke lokasinya. Untuk masuk ke menikmati Candi Borobudur ini, itu biaya masuknya untuk anak-anak dikenakan biaya 25.000 dan untuk orang dewasa dikenakan biaya 50.000 per orang. Nah teman-teman, untuk masuk ke lokasi ini pengelola sudah menyiapkan jalan yang cukup baik dan cukup menarik sehingga memanjakan mata sebelum kita sampai ke lokasi tersebut. Selain itu, view ataupun pemandangan menuju lokasi di mana Candi Borobudur itu berada juga sangat indah dan sangat bagus sekali. Dan pengunjung yang kemari juga sangat banyak sekali setiap harinya. Dan pada saat ini sebenarnya sedang masa COVID-19, tapi pengunjungnya juga tetap ramai. Dan pengelola tetap menjaga ataupun tetap memberikan pengawasan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ketika untuk masuk ke lokasi ini, dengan cara mencuci tangan, menyemprotkan disinfektan, menjaga jarak, dan pengunjung yang datang juga wajib menggunakan masker. Ya teman-teman, kita sudah bisa melihat bangunan Candi Borobudur itu dari sini. Sudah nampak kepalanya atau stupanya yang paling atas, dan juga bangunan candi yang bertingkat-tingkat. Dan kita akan menuju lebih dekat lagi untuk bisa menyaksikan bagaimana kemegahan dan keindahan Candi Borobudur, kebanggaan Indonesia. Oke teman-teman, megahnya Candi Borobudur tak lepas dari kehebatan Indonesia di masa lampau. Seperti ucapan Bung Karno, agar kita mempelajari api sejarah, kita sepatutnya tahu bagaimana Candi Borobudur tersebut megah berdiri hingga kini. Menurut catatan sejarah, Candi Borobudur diperkirakan mulai dibangun abad ke-9, yang mana pada saat itu wilayah Magelang saat ini dikuasai oleh dinasti Sailendra yang dipimpin oleh Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno. Raja bertitah untuk membangun sebuah pembangunan candi yang kala itu dipimpin oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Tanpa bantuan kecanggihan teknologi masa kini, Gunadarma menggambar Candi Borobudur yang luasnya mencapai ratusan meter. Dari pembangunan tersebut, Candi Borobudur dapat diselesaikan dalam waktu 50-70 tahun kemudian, yang mana konon Gunadarma sendiri tidak melihat hasil akhirnya. Nama Borobudur sendiri berarti Vihara Buddha Ur, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti biara Buddha di bukit. Memang saat itu Borobudur terletak di sebuah bukit, sehingga tersebutlah nama tersebut. Karena pada masa itu agama Buddha menjadi mayoritas agama di tanah Jawa, maka Candi Borobudur pun tak lepas dari kegiatan keagamaan.
Candi Borobudur menjadi pusat kegiatan keagamaan terbesar baik di tanah air maupun dari berbagai kerajaan di sekitar Nusantara. Namun lambat laun, perkembangan Islam mulai masuk ke Nusantara. Masuknya pengaruh Islam ke Indonesia pada abad ke-15 membuat Candi Borobudur mulai ditinggalkan oleh masyarakat yang berpindah ke agama Islam. Sempat ada beberapa waktu Borobudur terlupakan, serta beberapa kali Borobudur semakin terlupakan saat terjadi letusan Gunung Merapi yang mengakibatkannya terkubur abu vulkanik. Dalam catatan sejarah singkat Candi Borobudur di masa kolonialisme Belanda, yakni tepatnya pada tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles berhasil mengungkap keberadaan Candi Borobudur. Raffles mendapat informasi bahwa ada sebuah bangunan besar yang tertimbun abu vulkanik di Jawa. Terhitung Borobudur terlupakan hingga 10 abad lamanya hingga ditemukan oleh Raffles. Kondisi dari Borobudur yang sempat terlupakan saat itu tak hanya tertimbun abu vulkanik saja, namun juga dipenuhi dengan semak belukar hingga tidak dapat terlihat bentuk dan rupanya, yakni berantakan dan terpendam sebagian. Candi Borobudur memiliki tinggi yang mencapai 42 meter, namun saat ditemukan dan hingga kini tingginya adalah 34,5 meter saja. Ada tingkatan yang memang terkubur dan dibiarkan terkubur karena alasan menguatkan fondasi candi. Hingga pada akhirnya ditemukan dan dilakukan pemugaran serta berbagai usaha rekonstruksi candi yang dimulai sejak saat penjajahan Inggris dan juga Belanda. Pemugaran semenjak Indonesia merdeka pun terhitung dalam sejarah singkat Candi Borobudur, baik dari segi usaha dalam negeri hingga dari berbagai belahan dunia. Meskipun kini Candi Borobudur tidak lagi masuk dalam 7 keajaiban dunia, namun Borobudur tetap masuk dalam situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991.